등에 관심? 진짜 보고 싶었잖아, 빅마우스. 다행이다. Di episode sebelumnya, Pak Wali Kota bersekongkol dengan si Pirgan untuk membunuh Chang Ho dan Miho. Di samping itu, Chang Ho benar-benar dibuat syok dengan pengakuan tak kalah mencengangkan dengan Pak No adalah Big Mouse, orang yang telah menyeretnya dalam konspirasi besar ini. Alasan Pak No melakukannya sejauh ini hanya ingin membalaskan dendam atas kematian putrinya yang mungkin berkaitan dengan makalah tersebut. Dia ingin sekali membalaskan dendam 10 kali lipat lebih tragis untuk menghukum mereka. Dia tak akan melepaskan Chang Ho begitu saja. Chang Ho akan terus terikat dalam konspirasi besar tersebut. Jika tidak, Chang Ho akan mati. Terlepas dari apapun itu, Chang Ho membuat penawaran bagi Pak No untuk satu sama lain saling menguntungkan, di mana Chang Ho akan tetap hidup dan melupakan dendamnya pada si tikus besar, dengan syarat Pak No harus mengakui semua kejahatannya yang telah dia perbuat selama ini. Sementara itu, Miho terus berkomunikasi dengan Bujang. Seperti yang kita lihat, kemungkinan besar Bujang sudah mati. Miho pun tak tahu dengan suara sirene tersebut. Dia pun datang untuk melihat keadaan psikopat tersebut. Chang Ho pun sangatlah panik dengan Miho dalam bahaya. Dia mencoba menghubungi Miho untuk segera keluar dalam ruangan medis tersebut. Sayangnya dia tak bisa keluar untuk mencari perlindungan. Semua akses telah dikunci. Miho pun kembali lagi ke ruangan medis untuk berlindung dan memblokade pintu. Dalam perjalanannya, Chang Ho dihadang oleh polisi yang akan membunuhnya. Beruntung, Pak Yang bersama gengnya datang untuk menyelamatkan Chang Ho. Dia pun cukup kesulitan dengan semua jalan tak bisa dibuka. Lalu, datanglah Pak No bersama Pak Pak untuk mencari jalan pintas ke ruangan medis. Di samping itu, suruhan dari si Pirgan berhasil mengetahui keberadaan Miho. Tiba-tiba, cobaan terus datang menghampiri Miho ketika dia tak bisa lagi menahan pintu. Nyawanya pun terancam. Beruntung, psikopat datang dengan tepat waktu untuk menyelamatkan Miho. Walau dia cukup kesakitan, dengan borgolnya tak bisa dilepas. Penyerangan terus membabi buta kepada Miho. Kali ini, si Pirgan turun tangan sendiri untuk membunuh Miho. Tiba-tiba, Chang Ho pun berhasil menyelamatkan Miho. Dia pun sangatlah marah dengan si Pirgan yang ingin membunuhnya dan sang istri. Awalnya Chang Ho cukup takut dengan Pak Pak memegang pistol. Terlintas mungkin di pikirannya akan membunuhnya. Tiba-tiba, Pak Gong yang mati kutu tak bisa berbuat apa-apa tentang tetua mengetahui semuanya terhadap Bu Juhe. Hal tersebut membuat jabatannya terancam dengan Bu Juhe yang terus terlibat dalam perusahaannya. Tentu saja Pak Wali Kota yang melihat tak tinggal diam. Melihat Pak Gong mencoba mengancam sang istri, Pak Gong pun sangatlah marah dan kesal dengan tindakan mereka. Kini polisi mengarahkan semuanya untuk menangkap mereka. Pak No pun akhirnya setuju dengan tawaran yang sempat tadi Chang Ho tawarkan.
Lalu Chang Ho pun menghubungi Pak Gong bahwa dia memiliki hadiah istimewa yang Pak Gong sudah tunggu-tunggu sejak lama. Bu Kim yang melihat tak habis pikir dengan tingkah sang suami yang agak-agak gesrek. Tak lama kemudian Pak Gong dan yang lainnya langsung bertolak ke lapas Gucheon. Yang saat itu juga ada Pak Wali Kota. Chang Ho pun keluar sambil menodongkan pistol pada Pak No dan berhasil menangkap Big Mouse alias si tikus besar yang mereka cari-cari akhirnya terungkap. Hal tersebut membuat Pak Wali Kota cukup terkejut dengan Chang Ho memberikannya pada Pak Gong. Seketika Pak Gong sangatlah gembira, akhirnya dialah yang berhasil menangkapnya. Seperti yang kita lihat, aksi Chang Ho cukup mengejutkan. Dengan dia selangkah lebih maju dari mereka, Chang Ho pun akhirnya dibebaskan. Kini kehidupan Chang Ho sangatlah berubah drastis. Karirnya semakin sukses dan populer dengan aksinya berhasil mengungkap tabir sosok si tikus besar. Bahkan dia mempunyai kantor firma hukum sendiri dan cukup kewalahan menerima klien yang begitu banyak ingin memakai jasanya. Namun masalah terjadi ketika Miho memberitahukannya bahwa Bujang telah menghilang tanpa jejak. Mereka pun curiga dengan apa yang terjadi pada Bujang. Selain itu, Miho telah menipu Pak Gong bahwa sampel darah yang dia ambil bukanlah darah dari tahanan teladan, melainkan darah mereka sendiri. Tak disangka Chang Ho akan menjadi pengacara pembela si tikus besar. Tapi sebelum itu dia tak ingin berada di tempat tersebut dan meminta ruangan tanpa kamera ataupun orang lain. Karena dia sudah tahu jika Pak Wali Kota selalu ikut campur. Chang Ho pun meminta Pak No mengakui semua kejahatannya. Dengan begitu, Chang Ho akan lebih mudah membebaskan Pak No dengan jaminan. Lalu, Chang Ho pun bertemu dengan Pak Wali Kota. Tak disangka, Pak Wali Kota memperingati Chang Ho bahwa dia harus berhati-hati dengan tindakannya yang berlebihan selalu mendatangi bencana. Chang Ho pun tak takut sama sekali dengan peringatan ataupun ancamannya. Terlebih yang paling mengejutkan adalah ketika sang wali kota adalah seorang pembunuh dan mencoba melakukan pembunuhan berencana terhadap Chang Ho dan Miho. Selain itu, kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh Pak Wali Kota adalah menganggap Chang Ho sebagai pengacara bodoh dan tidak kompeten dengan tingkat kemenangan 10%. Akan menjadi titik balik dari kebangkitan Chang Ho untuk membuktikan kepada orang-orang bahwa dia tidaklah seperti yang mereka kira. Chang Ho pun secara terbuka mengumumkan bahwa dia adalah pengacara si tikus besar. Dalam konferensi pers yang dia adakan, membuat publik terkejut dengan pengakuannya. Bersamaan dengan hal itu, Pak Gong sangatlah bahagia. Akhirnya dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Namun sayangnya itu tak berlangsung lama dengan Chang Ho mengakui jika tetua yang dikenal dengan nama pimpinan Kang adalah dalang dari permasalahan tersebut. Seketika Pak Gong pun kehilangan semuanya. Dengan dia benar-benar harus menyelesaikan permasalahan tersebut. Miho pun bertemu dengan Pak Han untuk menanyakan tentang Bujang yang saat ini belum juga ditemukan, menghilang secara misterius. Hal tersebut membuat Pak Han menjadi grogi dengan Miho menyudutkannya tentang Pak Han belum lama ini mencari Bujang dan mencurigainya mungkin mengetahui tentang kebenaran tersebut. Lalu dia pun berencana untuk mencari tahu tentang misteri di balik tahanan teladan yang selalu pergi dengan alasan izin kerja.
Saat mereka ingin menyusul Miho, tamu tak diundang datang untuk bertemu dengan Chang Ho. Tak disangka, Pak Gong menawarkan Chang Ho untuk ikut dalam organisasi mereka, yang dikenal seperti dengan keluarga. Selain itu, dia juga meminta bantuan pada Chang Ho untuk menanyakan keberadaan uangnya pada si tikus besar yang menurutnya telah diambil. Tentu saja Chang Ho tak tergiur dengan tawaran Pak Gong. Bahkan Chang Ho meminta tetua sendiri untuk mendatanginya jika dia ingin merekrut Chang Ho ke dalam organisasinya. Miho terus memantau mereka. Termasuk psikopat itu berada di sana yang ikut serta dalam proyek tersebut. Mereka semua memasuki ruangan rahasia lengkap dengan APD, jauh dari pusat kota sehingga tidak diketahui oleh siapapun tentang proyek tersebut. Tiba-tiba, mendadak segerombolan tikus keluar bersamaan dengan suara ledakan di dalam sana. Dan para tahanan pun keluar dengan ketakutan, seperti terjadi sesuatu yang besar di dalam sana. Dia pun meminta Ayago untuk menghubungi polisi. Miho nekat memasuki tempat tersebut sambil merekam semua ke setiap sudut ruangan. Selain itu, dia juga mencoba menolong mereka, tetapi dia melihat salah satu pria dalam bahaya. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah psikopat atau tahanan 1503 yang hampir saja terjatuh ke lubang misterius. Beruntung, Miho berhasil menyelamatkannya. Tetua pun sudah menduga jika ada masalah dengan proyek tersebut yang dikenal dengan nama NF9. Di masa lalu, kakek dari Pak Wali Kota telah memperingati tetua akan hal itu, namun tidak ditanggapi olehnya dan lebih memilih untuk membunuhnya dengan cara tak manusiawi. Lalu Pak Wali Kota pun meminta tetua untuk membebaskan si tikus besar dengan jaminan dia akan mengurusnya dengan caranya sendiri. Tak lama kemudian Pak Noh pun dibebaskan. Tak ada yang aneh dengan situasi tersebut seperti selayaknya. Ternyata Pak Noh adalah seorang chef. Tak heran jika dia mempunyai simbol yang melambangkan api dan pisau, ciri khas dari dirinya sendiri yang merupakan juru masak. Pak Noh berjanji akan memberitahukan rahasianya yang masih ditutupi dari Chang Ho, dan memintanya untuk datang kembali ke restorannya bersama Miho dengan jadwal yang sudah ditentukan. Tiba-tiba, seketika Chang Ho terkejut dengan restoran Pak Noh meledak. Tidak diketahui apakah Pak Noh selamat atau tidak. Kemungkinan kecil nyawanya tak tertolong. Terima kasih buat kalian yang sudah menontonnya sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.